Kan Nurul siapa mau duduk sini lagi kalau enggak sini kirim. Kan Nurul. Nggak usah. Enggak usah jemput lagi sama Siva. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu Siva. Iya. Perkenalkan saya Bidan Erna yang bertugas hari ini di Poliklinik ya Bu ya. Punten Ibu, hari ini mau melakukan pemeriksaan apa? Saya mau pesan info, Bu. Oh IFA, iya. Pemeriksaan IFA ya. Bu, IFA, Ibu tahu IFA? Kurang tahu sih, Bu. Saya taunya pemeriksaan di kemaluan, di serviks, mulut serviks aja. Oh, di mulut serviks aja ya. Kurang jadi tahu kurang lebih lebih lanjutnya kurang tahu ya. Jadi saya nanti kurang lebih saya memakan waktu Ibu untuk melakukan konsul dulu ya. Kita ngobrol dulu. Habis ngobrol baru kita lakukan pemeriksaan. Kalau memang Ibu tuh memang salah satu pemeriksaannya memang sudah baik gitu ya. Nah, Ibu anak berapa Bu? Anak ketiga. Anak ketiga. Pakai KB-nya apa? Pakai KB-nya Ayudi. Pakai KB-nya Ayudi. Nah, sebelumnya anak pertama kedua nggak pernah periksa. Enggak. Baru kali ini ya. Iya, Baru kali ini Ibu mau periksa IFA ya. Kan memang kan IFA itu sudah banyak orang tahu ya Bu ya. IFA itu identik vagina Anda atau melakukan pemeriksaan dengan asam cuka, asam cuka dapur Bu, nanti bisa saya jelaskan ya. Anaknya tiga-tiganya ada semua. Ada. Yang terakhir umur berapa anaknya? Umur 2 tahun. 2 tahun. Yang besar? Yang besar 5 tahun. 5 tahun. Berarti jaraknya deket-deket ya 2 tahun, Iya. 2 tahun ya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, yang pertama, kedua pakai KB apa? Yang pertama KB suntik, yang kedua suntik, terus yang ketiga ini karena udah 3 jadi saya pakai Ayudi, Bu. Oh, yang pertama, kedua Ibu rapidnya suntik ya, senang dengan suntik ya Bu ya gitu. Alhamdulillah sih, tapi Ibu jadi enggak, berat badannya nggak naik pada saat Ibu melakukan KB suntik. Enggak sih, Bu, biasa aja. Biasa aja. Nah, Ibu Siva kerja atau ibu rumah tangga? Rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ya, oke. Jadi Ibu nggak kerja cuma ngurus anak dan ngurus ini ya, ngurus rumah tangga di rumah. Suami kerja di mana Bu? Suami kerja di BI. Oh, kerja di BO, alhamdulillah Ibu luar biasa. Di bagian apa BI-nya? Bagian apa ya, Bu? Saya kurang tahu juga, Bu. Oh lah Ibu ya. Satpam, Bu. Oh satpam BI ya. Satpam itu. Nggak apa-apa, satpam juga itu gajinya besar Bu, kan gitu ya. Jadi apapun pekerjaan yang penting halal ya. Iya, Bu. Sebentar jangan matiin dulu itu. Ya, itu dari sini Ibu harus ada status ya. Memang kita wajib melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan. Tidak cuma pemeriksaan ultrasonium, tapi melakukan pemeriksaan payudara juga Bu ya. Karena kematian ibu tuh 2 besar itu disebabkan oleh kanker payudara dan kanker mulut rahim Bu. Jadi artinya ibu apalagi sudah berhubungan, sudah punya anak 3 kali, ya punya anak 3 kali melahirkan ya. Jadi itu wajib paling nggak setiap tahun ibu harus melakukan pemeriksaan itu. Memang pemeriksaan itu ada berbagai macam sih ya, ada pemeriksaan pap smear, ada pemeriksaan IPA. Kalau pemeriksaan IPA itu ibu segitu kita namanya inti vagina Anda ya, inti vagina Anda segitu lihat kita total pakai asam cuka, itu hasilnya bisa kebaca langsung gitu ya. Nah, kalau pemeriksaan pap smear itu dia itu diambil bahan scrapnya gitu ya, scrap dari vagina, nanti baru itu memang prosesnya lama, kurang lebih sekitar 2 minggu lah, dan biayanya lebih mahal dibanding pemeriksaan IVA ini. Kalau pemeriksaan IVA ini sebenarnya puskesmas gratis ya. Jadi ibu bisa aja tahun sekali ibu melakukan pemeriksaan ini. Ibu wajib karena ibu sudah berhubungan ya, udah berapa tahun nikah sama bapak? 10 tahun. Udah 10 tahun ya, 10 tahun udah cukup lama ya. Jadi artinya, oh iya saya lupa, mens terakhir ibu lagi ini kapan? Yang pertama ibu lagi gadis itu yang pertama kali itu kapan? Menarche-nya kapan? Apa ya, Bu? Umur 14 berapa? tahun. Oh 14 tahun tuh SMP ya? SMP. Oh, SMP ya. Saat ini umur ibu berapa, saya lupa nanya nih? 25. 25. Berarti nikahnya Udah 30, Bu. Nah, 30, 25 aku belum. Nanti dipotong yang itunya ya. Nah, jadi 30 lah. 30. Ada juga 25 anak 5 juga ada. 30 saya. 30 ya, 30.
Oke, jadi suami umur berapa ibu? Suami 32. Oh, suami 32. Oke, jadi suami 32. Ya. KB-nya yang saat ini yang dia pakai itu apa namanya, IUD ya saat ini. Nah, ibu sama-sama kita lihat ya bu ya. Saya pakai lembaran ini jadi lebih baik ya bu. Ini menurut WHO nih bu ya. Satu wanita meninggal karena kanker serviks ya. Jadi kalau kita lihat satu wanita ini setiap 2 menit nih bu. Ya, setiap 2 menit ada wanita meninggal karena kanker mulut rahim. Serviks itu mulut rahim bu. Ya gitu. Nah, ternyata hasil penelitian juga mengatakan kanker payudara juga ternyata juga jadi yang terbesar untuk kaum perempuan. Ya ibu tidak, saya pengen tanya dong, ibu anak pertama, kedua, ketiga nyusuin nggak? Nyusuin full sampai 2 tahun, alhamdulillah ya. Biasanya orang-orang yang tidak pernah menyusui ya itu kemungkinan besar akan terkena kanker payudara itu lebih besar, ya. Ya ibu jadi harus takut nih bu, nih di sini nih 2 menit ya. Satu wanita meninggal karena kanker serviks. Oke. Nah, ini bagi ini alat-alat reproduksinya ibu nih bu. Ya di sini ada uterus, ada ininya, ada apa namanya sel telurnya, ya ini ada saluran tubanya, ya. Nah di sini nih mulut rahimnya di sini. Ya, ini nih uterusnya nih, ini di sini nih isi bayi nih bu, di sini nih ya. Di sini jadi kalau ibu tahu melahirkan tempatnya anak ibu di sini ya. Nanti mulut rahim yang diperiksa yang di bagian sininya. Ya, ini namanya serviks. Kalau di sini itu mulut rahim. Nah, di sini saya pengen tahu nih, pengen tanya sama ibu nih. Di sini ada apa itu kanker serviks ya? Kanker serviks itu penyakit tumor yang ganas di leher rahim yang dapat menyebar ya, atau metastasis ke organ-organ yang lain dan menyebabkan kematian. Jadi segitu kita sudah terdeteksi kanker mulut rahim, itu kalau nggak diobatin ya, obatnya itu macam-macam ya bu ya, obatnya macam-macam, itu dia akan menyebar kemana-mana sehingga bisa menyebabkan kematian ya. Nah, ibu bisa lihat ya gambar-gambar di sini ya bu ya. Ini ada beberapa gambar nih, ada yang stadium 1 nih bu. Stadium 1 di sini ada sel kanker tumbuh di permukaan leher rahim tetapi belum menyebar ke luar leher rahim. Yang ini dia, ya yang ini. Nah ini kalau yang seperti ini yang bagus nih bu, ya. Ini yang kayak donat nih, kalau saya ini kayak donat nih. Dia biasanya merah, ranum gitu ya, itu yang bagus. Ibu terkadang kalau berhubungan sama bapak suka keluar darah nggak? Enggak sih bu. Enggak suka keluar darah, nggak pernah keluar darah ya, jadi nggak ada masalah ya. Nah maaf ya bu, punten artinya kan saya bukan nanya yang nggak bagus ya. Ibu masih aktif berhubungan berarti ya, apalagi ibu usia masih 30 kan ya. Jadi artinya ibu wajib melakukan pemeriksaan. Haid masih lancar ya? Haid masih lancar ya. Oke. Nah terusnya nih, terdapat kemungkinan kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya namun belum menyerang organ di sekitarnya ya, yang ini ya. Jadi artinya stadium 1 ya, masih bagus bu, orang nggak nyangka nih kalau kayak gini. Nah makanya kalau ibu semisalnya berhubungan selalu keluar darah ya, keluar darah di luar haid ya bu ya, ada juga keluar darah di luar haid, itu juga harus waspada ya, harus datang ke tempat kesehatan, kalau ke puskesmas ya. Kalau nggak ke puskesmas ibu pakai BPJS kan ya. Kalau nggak ke puskesmas ya mungkin biasanya kalau di puskesmas kan dokter spesialis kebidanan biasanya itu fase 1-nya gitu ya. Itu kan 1-2 ya. Nah terusnya di stadium 2-nya ya nanti ibu bisa kita jelaskan. Pokoknya ini nih yang 1, 2, 3, 4 ini akhirnya jadi kanker serviks ya, kanker mulut rahim. Serem nggak bu kira-kira menurut ibu? Serem ya. Jadi orang yang suka berganti-ganti pasangan itu akan menyebabkan seperti itu. Orang sejak dini dia belum muda melakukan hubungan seksual juga akan bisa menimbulkan seperti ini. Ya, ibu anaknya perempuan laki bu? Ada
Ya, jadi anak yang perempuan ini dijaga baik-baik ya, laki-laki dan perempuan. Karena memang sekarang laki-laki dan perempuan itu agak lebih susah ya. Ini gambar-gambarnya Bu, ini buat rahim kita ini yang bagus seperti ini. Nah, Ibu tahu nggak penyebab kanker serviks itu apa? Jadi cakep ya Bu ya. Ya cakep ya Bu ya, kayak apa Bu? Kayak bunga gitu ya, kayak bunga yang ranum gitu ya. Tapi kalau dia dirusak ya, makanya di surat lupa saya ayatnya berapa ya, dikatakan ya dilarang melakukan perzinahan sebelum kita melakukan ijab kabul untuk menikah. Ya karena yang tadinya bagus, segitu dia dirusak, dia akan berubah semua. Ya jadi ini di sini disebabkan oleh human nih, dia sebenarnya baik Bu, baik tapi manusianya sendiri yang merusak gitu. Karena dia belum menikah sudah berhubungan dan berganti-ganti pasangan seperti itu. Ya jadi artinya Bu sini harus pahami. Jadi bagus nih Bu, ini bagus kan ya Bu ya. Nah jadi artinya penyebabnya itu human papillovirus HPV adalah suatu grup virus yang terdiri dari 130 tipe Bu. Ya, Ibu punya, saya punya. Ya, infeksi ini bisa terjadi pada siapa tanpa memandang usia. Jadi mau muda, mau tua, yang penting dia sudah pernah melakukan hubungan seksual secara aktif Bu. Ya, secara aktif berhubungan seksual. Ya, jadi artinya alhamdulillah ya kita memang ditakdirkan kita perempuan ada kanker payudara dan kanker serviks. Jadi dijagalah marwahnya perempuan ya. Nah awalnya keluhannya memang awalnya keputihan ya. Nih di sini nih lihat Bu, nih keputihan nih Bu. Ini keputihan nih Bu ya. Keputihan yang berbau. Ibu kalau keputihan pernah keputihan? Pernah. Ada baunya bagaimana, warnanya bagaimana? Biasa sih cuma putih susu tapi nggak ada bau atau kuning hijau itu enggak juga. Oh nggak gatal juga ya. Nah jadi artinya kalau itu ibu tidak pelihara dengan baik, itu ibu artinya personal hygiene ibu tidak baik, itu juga akan jadi berubah jadi warna ya. Jadi ibu suka pakai panty liner ya? Nah, kalau bisa jangan Bu, buat apa pakai panty liner? Kalau ibu pakai panty liner, di situ ibu ya mengumpulkan bakteri-bakteri yang ada di situ. Kecuali ibu 1 jam ganti kan biasanya kita malas ya Bu ya gitu ya, kalau nggak kencing aja, kalau nggak bau lagi kita pakai gitu ya supaya celananya bersih, padahal itu sebenarnya nggak benar pemikiran seperti itu ya. Nah untuk kalau menstruasi juga Bu cepat diganti ya, jangan sampai nunggu basah itu juga ternyata ada pengaruhnya seperti itu ya. Nah perdarahannya setelah senggama yang tadi saya jelaskan ya. Jadi perdarahan setelah senggama, jadi gini, kok ibu habis berhubungan kok keluar darah, ada apa nih gitu. Nah terusnya di luar haid juga ibu ada darah, itu kenapa? Itu harus cepat deteksi ini ke puskesmas atau rumah sakit yang terdekat ya. Di bidan kalau untuk IPA juga bisa Bu, TPMB. Bisa di TPMB bisa dilakukan ya. Nah timbul perdarahan setelah masa menopause. Kita udah menopause nih, kayak saya udah menopause nih, tiba-tiba kok keluar darah. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Ya ada apa nih kan gitu ya. Oh udah menopause berapa puluh tahun, kayak saya ini menopause udah sekarang umur saya 58, udah 3 tahun saya menopause ya. Tiba-tiba keluar darah dari vagina, itu yang sebenarnya kita harus pikir ini ada apa ya kan gitu ya. Tahan ya Bu ya. Nah ini mesti lihat nih. Iya, ini saya nih menopause ya. Ini keputihannya susu seperti susu kental, ini perdarahan setelah senggama. Kalau keputihan kan biasanya normal ya. Kalau selagi keputihan yang nggak berbau dan nggak berwarna itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu hal yang normal. Yang hal yang normal. Iya, betul. Apalagi kalau mau haid ya, terkadang kan kita suka keputihan ya. Tapi Bu jangan, aku kan suka pakai panty liner, kalau bisa nggak usah pakai panty liner lah. Cebok aja yang bersih, dikeringin, pakai anduk, pakai tisu ya. Nah, jadi dia harus kering. Karena kan daerah situ lembab ya. Bu suka pakai celana yang ketat nggak? Enggak sih Bu. Enggak ya. Nggak suka yang longgar-longgar ya. Oke.
Nah pada stadium lanjutnya nih Bu ya, pasangannya badan menjadi kurus kering, ada kurus ya sih. Pada stadium lanjut badan menjadi kurus kering karena kurang gizi Bu ya. Ada odi pada kaki, timbul iritasi pada kandung kencing dan protrusi besar bagian bawah. Timbul biasanya sakit di pinggang Bu, kok ini sakit banget pinggul saya gitu ya. Atau perut bagian bawah. Ya, ini nih ada gambar ini ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut ya Bu. Ada yang mau tanyakan sampai sini Ibu? Belum Siva? Belum ya. Nah, ini Ibu ngerokok enggak? Enggak. Suami ngerokok enggak? Suami ngerokok. Nah, jadi suami Ibu dapatnya perokok kasih tahu sama suaminya, kan ada anak-anak di situ ya, baru 5 tahun, baru 3 tahun, baru kan jaraknya 2 tahun ya Ibu ya. Ya, jadi artinya kasih tahu suaminya, perokok pasif itu juga jadi bermasalah gitu. Itu bermasalah besar perokok pasif gitu ya. Jadi kalau mau rokok dijauhin, baju-baju itu kan sekarang bawa rokok ya. Gitu. Jadi dihindari, seperti kasih tahu suami kalau saya mau sehat, kamu mau sehat. Ya memang agak susah Bu memberhentikan orang-orang yang sudah kecanduan dengan rokok. Rokoknya biasa atau pape? Hah? Biasa bukan pape ya. Biasa ya, bukan pape ya Bu ya. Nah, oke gini ya. Ibu enggak ya Bu ya? Nah, apalagi suka minum minuman keras ya Bu ya. Nah, terusnya sistem imunnya jadi menurun nih ya, akhirnya timbul stres. Nah, Ibu dan ya Ibu bisa baca di sini nih. Nah, terkena kanker leher rahim. Nah, menurut ada penelitian, kanker itu bisa juga keturunan ya Bu ya. Tapi seperberapanya itu juga jadi penyakit keturunan. Seperti diabetes. Nah, kan diabetes, hipertensi gitu. Ternyata ada juga diurut-urut, mungkin dari neneknya, mungkin dari buyutnya gitu ya, mungkin dari ibunya. Makanya segitu ada saudara atau keluarga dekat yang memang kanker mulut rahim, kanker payudara, itu boleh deteksi dini. Gampang Bu untuk melakukan pemeriksaan payudara tuh gampang banget, bisa dilakukan di kamar mandi, nanti boleh saya kasih tahu ya. Oke. Nah, berhubungan set di bawah 20 tahun. Ya, jadi artinya ganti-ganti pasangan. Ibu pasangannya Bapak Sama-sama di tempat tamu. Oh, sama-sama di Jakarta. Oke, alhamdulillah. Nah, pencegahannya satu tadi dengan melakukan pemeriksaan IPA. Ya, IPA itu artinya intip vagina Anda atau infeksi visual asam asetat test. Adalah metode infeksi visual dengan asam asetat. Asamnya pakai nanti asam cuka dapur Bu. Gak ada cukanya ya? Botol adem. Enggak, yang itu yang masih botolan. Oke. Ya, pemeriksaan IPA juga termasuk ke dalam salah satu metode screening kanker serviks atau leher rahim. Nah, tadi nih Bu vaksinnya ya. Ada vaksin Bu. Ya, sekarang gratis. Sekarang gratis. Malah anak-anak Ibu kalau bawa ke puskesmas, anak-anak yang SD itu ya, itu udah boleh bisa melakukan untuk suntik gitu ya. Dulu kan agak mahal ya Bu ya, dulu mahal banget gitu. Sekarang gratis Bu. Sekarang gratis. Ibu bilang ke bener ya gratis kan? Gratis kan? Gratis Bu. KPP gratis ya, KPP bayar Bu. Hah? Bayar Bu. Bayar? Enggak, ada yang gratis, ada Yang yang gratis. kalau bulan Februari Bu, kalau tahun kemarin Bulan kanker Februari, serviks ya? Iya, bulan Berarti kanker gratis. serviks gratis. Nah, nanti kamu pernah disuntikin belum? Belum. Mau dong. Kan bayar. Ya kalau bayar Bu di rumah sakit Budi Karya nggak ada ya Bu? di rumah sakit Burikma ada, tapi pesen. Jadi lapor ke dokter spesialisnya, misalnya pasien dokter siapa, Dok saya mau menyuntikin Luna gitu, kan 2 kali ya? 3 kali. Jadi 3 kali suntik kalau nggak salah 1 juta ya? Terus kayaknya sampai 5 juta buat 3 kali deh. Tergantung Tergantung dosisnya sih. Kayaknya lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta belum dokternya ya, kalau kita pakai soal kan itu nggak di cover BPJS kan? Hah?
Kalau anak sendiri kok takut juga saya. Ya. Jadi ibu kalau memang ya ini vaksin ini ya berfungsi untuk mencegah virus HPV-nya ibu ya. Nah jadi tetapi walaupun ibu sudah disuntik, tapi ibu berhubungan berganti-ganti pasangan, ada ngerokok, itu juga nggak menjamin sih ibu ya. Tapi paling nggak mencegah saja dia. Berarti Ya. saya tetap harus tes itu terus ya Bu? Iya, paling setahun sekali harus periksa ya. Oke. Nah di sini ya pengertian daripada IVA atau intipagina Anda atau infeksi visual dengan asam cuka sama setan merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin ya. Jadi artinya emang itu cepat prosesnya Bu. Segitu ibu naik tempat tidur nanti saya lakukan pemeriksaan ya, langsung ibu dibuka mulut rahimnya ya, langsung kita totolin dengan asam cuka 1 menit dibaca selesai gitu, ya. Kira-kira jadinya nih Bu? Jadi ya. Nah ini Bu caranya nanti Bu ya agak sedikit sakit kan ibu pasang spiral udah dimasukin alat ini ya. Jadi nanti ibu dimasukin alat ini, posisinya ibu seperti ini ya, nanti dilihat, nanti langsung dipukul dengan asam cuka dapur Bu. Ya biasa ibu suka makan bakso tuh, yang suka buat ngerendam ikan biar nggak amis itu pakai asam ya. Nanti dipakai kayak 14 gitu ya Bu? Oh iya, dipakai nanti ada kapasnya yang bisa masuk sampai ke mulut ya. Oke, ada mau tanya sampai sini Ibu? Belum ya? Nah kelebihannya IVA itu apa? Satu hasil bisa dapat saat itu juga dibaca ya, tapi memang ya harus matanya tuh harus betul-betul tajam ya, karena kan kita harus melihat hasilnya. Semisal kita mencurigakan, dari pandangan mata kita mencurigakan, kita akan foto, kita akan kirim ke dokter spesialisnya ya, spesialis bidannya. Nah dari segi biaya murah banget, di puskesmas ini gratis ya, di puskesmas ini gratis. Apalagi kalau memang ada bulan terkait kanker ya, jadi gratis. Biasanya di mana-mana ada pemeriksaan IVA ya. Ini aman insya Allah aman ya. Nah, cuma dibukanya kan memang agak sakit ya. Nah, ini hasilnya nih Bu, bisa Ibu lihat ya, ini cakep. Nah, ini jika hasil pemeriksaan IVA positif dilakukan rujuk untuk di krioterapi. Nah kalau misalnya IVA-nya positif nih Bu, nanti ada namanya Ibu tindakan dengan krioterapi. Krioterapi itu dibekuin, di frost ya. Ini nanti Ibu di mulut rahim Ibu dibekukan dengan CO2, di frost gitu kan. Nah nanti dengan sendirinya dia akan copot Bu. Ya. Tapi dia melakukan dokter spesialis bidanan ya. Nah terus ini nih kalau servis yang ini mantul nih Bu ya. Segitu dia ditempel dengan asam cuka, dia asitoidnya akan mantul seperti cahaya di sini ya, ini normal. Nah kalau yang seperti ini nih ya, ini kan kusam ya, ini kusam begini nih, biasanya kita curigai dengan kanker serviks ya. Nanti kita konsul lagi ke dokter spesialis bidanan ya. Nah di sini jadinya, nah bersedia nggak Ibu nih tes IVA-nya? Bersedia. Jadi ini untuk siapa aja nih Ibu bisa baca nih ya, yang sudah aktif melakukan hubungan seksual ya. Jadi kalau udah aktif Ibu harus ya, harus periksa ya. Nah terusnya nih bisa di mana aja, bisa di bidan, bisa di dokter, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. TPMB juga sekarang bisa. Oke. Nah ini sekarang kita ke kanker payudara. Ibu pernah melakukan pemeriksaan payudara nggak? Nah di keluarga Ibu ada yang menghindar kanker payudara? Nah, ya. Tapi tetap Ibu harus waspada ya Bu ya. Tadi kan 1 menit ya Bu ya. 1 menit itu 1 orang meninggal karena kanker serviks, dan yang keduanya itu karena kanker payudara. Nah pemeriksaannya gampang Bu, bisa dilakukan Ibu sambil tiduran, lagi mandi gitu. Ya terus saya sendiri periksa payudara. Nah Ibu pada saat
periksa hamil dilakukan nggak? Pemeriksaan payudara. Nah seperti itu. Tapi kita harus sirkuler, periksanya nanti berakhirnya kita di puting. Nah apalagi kalau gini, sampai sini kita suka gini, kok saya sakit nih ya gitu. Saya sakit kenapa ya? Kalau mens itu beda ya. Nah tapi kalau mens juga ternyata ada benjolan itu kita harus curiga kan gitu ya. Biasanya kan kalau kita mens, biasanya kita agak bengkak gitu kan ya. Gitu. Nah jadi artinya itu beda Bu nanti ya. Nah kalau ibu sudah pernah dilakukan pemeriksaan hamil, ya itu tuh kita periksa tuh dari sini dulu, dari kelenjar getah bening yang ada di daerah ketiak, sirkuler, akhirnya berakhir di hitam-hitam ini nanti di puting ya. Bu alhamdulillah sih ibu menyusui ya 3 anak ya. Oke. Ya. Oke, langsung ke sini. Nah, sama tuh Bu, 1 ya. Jadi artinya ini nomor 2 ini kanker payudara ya Bu ya. Nah nih Bu, ibu saya langsung lihat ke gambarnya aja ya. Nah ini yang normal nih Bu nih. Nah ini bisa nggak seperti ini? Bisa. Ini bisa nggak seperti bisa? Ini bisa setelah dia besar merah, ini bisa nggak pecah? Bisa. Ini yang pecah ya. Nah, kalau udah kayak gini biasanya agak berbau, biasanya juga ada yang keluar nanah gitu ya. Jadi artinya cepet Bu, ini nggak pakai mahal, nggak pakai bayar, lakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ya. Kalau sadari periksa payudara sendiri, kalau sadanis dengan tenaga kesehatan ya. Nah ini nih, siapa yang berisiko terkena kanker payudara? Keturunan ya, tadi saya bilang ibu ada nggak ya riwayat kanker payudara sebelumnya? Biasanya dia sebelah, yaitu biasanya akan pindah ke sebelah ya. Nah terusnya riwayat tumor jinak. Nah riwayat tumor jinak, saya jual dulu pernah Bu, saya punya tumor jinak, tapi saya saat itu saya mandi lah ya, saya dulu tuh di asrama, saya cerita sedikit sama ibu ya, ternyata ada benjolan, tapi saya segitu langsung untuk ke dokter bedah ya kan langsung dibuang. Ya, insya Allah sih sampai saat ini nggak ada masalah lagi. Nah terus ibu saya pengen tanya ibu pola makannya gimana? Ibu suka jajan nggak? Suka jajan seblak? Nah, jajannya apa aja? Jajannya yang sehat apa? Kamu makan semua Sayur dimakan nggak? Jadi artinya masih suka jajan. Jadi jajan juga boleh, tapi juga banyak juga jajan yang sehat. Nah, untuk anak ibu yang perempuan dari sekarang dipersiapkan yang sangat baik ya untuk gizinya ya. Ya makan. Sekarang kan orang banyak makan burger ya, banyak makan yang pizza gitu kan, ayam Kentucky. Ternyata di ayam Kentucky itu juga bisa menyebabkan jadi kanker. Nah ini ya, ini bisa nih, ininya nih ya gejala kanker payudara, keluar cairan, terdapat lesung tuh jadi kayak cekungan gitu ya. Nah ada benjolan ya, sini bentuk penting berubah, warna berubah, benjolan di ketiak. Nah awalnya kita periksaan langsung kita lihat kita ini. Biasanya dia menjalar sirkulernya ke sampai sini. Ada mau tanya Bu? Jelas ya. Nah dari sini nih, nah, dengan sadari atau sadanis ya, pemeriksaan payudara klinis ya, pemeriksaan payudara dengan sendiri gitu ya, gampang ini seperti itu ya. Oke. Nah ini cara-caranya nih Bu. Nah ini kan gampang kan Ibu ya, nggak susah ya. Bisa sambil tidur, bisa sambil berdiri. Nanti saya ajarin Ibu ya. Terus, udah. Nah, mencegah lebih baik daripada Mengobati. Oke. Terima kasih. Nanti saya ajarin ya bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sama saya lakukan depannya ya. Mari ya, Bu. Selesai. Aduh, alhamdulillah. Astagfirullah, kaget.